Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ketiga, Sangkar Burung. Senin, 11 Juli, Akhir Pahit. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Keluaran 17 ayat 1. Barangkali kita mungkin tidak mendapatkan dari Allah semua yang kita inginkan, tetapi tidak bisakah kita berharap untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan? Bukan apa yang kita pikir yang kita butuhkan, tetapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Ada satu hal yang pasti dibutuhkan oleh Israel, dan itu adalah air. Tepat setelah Allah di dalam awan memimpin bangsa Israel melalui Laut Merah, mereka mengikuti Dia melalui gurun yang panas dan tidak berair selama 3 hari. Terutama di gurun, di mana menemukan air sangatlah penting. Keputusasaan mereka dapat dimengerti. Kapan mereka mendapatkan air yang mereka butuhkan? Jadi, kemana Allah menuntun mereka? Tiang itu menuju ke Mara, di mana akhirnya ada air. Mereka pasti bersemangat, tetapi ketika mereka mencicipi airnya, mereka langsung memuntahkannya karena rasanya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Allah melakukannya lagi. Namun, kali ini, tiang itu benar-benar berhenti di tempat yang tidak ada air sama sekali. Bacalah Keluaran 15 ayat 22-27 dan Keluaran 17 ayat 1-7. Apakah yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel tentang dirinya di Mara dan di Rafidim? Pelajaran apakah yang seharusnya mereka pelajari? Di Rafidim, pertanyaan apakah yang diajukan oleh orang Israel? Keluaran 17 ayat 7. Pernahkah Anda menanyakan pertanyaan yang sama? Jika demikian, mengapa? Bagaimanakah perasaan Anda dan pelajaran apakah yang Anda pelajari setelah Anda menjawabnya? Berapa kali kita perlu menjawabnya sebelum kita berhenti menanyakannya sama sekali? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan pun berlanjut. Pada saat ini, mereka sudah sampai di Rafidim. Di situ tidak ada air untuk diminum, lalu mereka mulai panik. Mereka tidak menyadari bahwa di persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan akan setiap kebutuhan mereka, termasuk air. Mereka tidak meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah juga akan menyediakan air bagi mereka ketika mereka sampai di Rafidim. Karena kalau hanya melihat dengan mata manusia, di sana tidak ada air dan mereka berpikir bahwa mereka akan mati. Tetapi mereka melupakan pemeliharaan dan kebaikan Allah di sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Rafidim, dan seolah-olah itu terhapus begitu saja oleh karena ketiadaan air pada waktu itu. Mereka tidak menyadari bahwa itulah merupakan ujian iman bagi mereka. Mereka ragu apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka atau tidak. Dan oleh karena persungutan demi persungutan terjadi ketika mereka meminta air tetapi tidak ada air, dan pada waktu itu Musa pun terpancing dengan tindakan dari bangsa Israel ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Lalu dengan berteriak-teriak bertanya kepada Tuhan, sebab ia khawatir kalau bangsa itu akan mencelakainya. Dan apa tindakan Tuhan terhadap persungutan dari bangsa Israel dan juga permintaan dari Musa supaya dapat memberikan air? Allah masih berkenan menggunakan Musa untuk melakukan mujizat yang memukau bagi bangsa Israel. Musa berjalan di depan bangsa dengan beberapa tua-tua dengan membawa tongkat menuju gunung Horeb, lalu memukul gunung batu itu di mana Tuhan berdiri. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Kita dapat menemukan informasinya ini di dalam Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Sebagaimana dengan bangsa Israel, demikian pula dengan kehidupan kita. Kehidupan iman kita seringkali seperti dengan kehidupan iman dari bangsa Israel.
ada pasang surut kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita melihat akan berkat-berkat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, masalah kehidupan, kehabisan air dalam tanda kutip, sama seperti dengan bangsa Israel, kita mulai meragukan Tuhan, bahkan mempersalahkan Tuhan lewat keadaan yang sedang kita alami. Apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya membangun kesadaran akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita diizinkan mengalami masa sulit di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengingat kebaikan Tuhan, bukan justru mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan meragukan kuasa Tuhan, tetapi kita akan mampu untuk percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah akan dapat mengatasi setiap persoalan kita. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka hal-hal inilah yang akan menjadikan kita panik dan kehilangan arah ataupun fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini, marilah kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyadari akan setiap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Bahkan di tengah-tengah tantangan kehidupan, kita akan mampu untuk percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk terus beriman kepada Tuhan di setiap situasi kehidupan yang kami sedang alami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.